Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga bisa menghadirkan kisah yang membawa hikmah dan keberkahan. Baiklah sahabat hikmah, pada pembahasan di video kali ini kita akan membahas perihal hal-hal yang akan menimpa para pemabuk, peminum minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Duhai sahabat hikmah, seperti yang kita semua ketahui, meminum minuman yang memabukkan atau khamar dalam Islam hukumnya haram dan sangat membuat Allah murka. Karena sejatinya meminum khamar akan mendatangkan kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Orang-orang yang hobi minum khamar, menganggap khamar adalah minuman biasa sampai dengan bangganya diupload di media sosial agar semua orang tahu bahwa ia sedang melakukan maksiat dengan gaya. Sungguh ia perlahan akan terjerumus dalam jurang kemiskinan, kehancuran, kebinasaan bahkan karena pengaruh khamar akan membuatnya semakin dalam pada perbuatan maksiat lainnya seperti mencuri, berzina, membunuh, sampai dengan gampangnya meninggalkan sholat akibat beratnya dosa yang diperbuat. Kehancuran para peminum khamar tidak hanya di dunia, rusaknya para peminum khamar akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Di akhirat orang-orang yang meminum khamar akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dan mengerikan. Baiklah sahabat hikmah, langsung saja kita bahas detail berikut 6 hal yang akan menimpa orang-orang peminum khamar. Hal yang menimpa pertama yakni, Allah dan Rasulullah melaknat setiap orang yang terlibat dalam mengkonsumsi khamar. Duhai sahabat hikmah, ketahuilah bukan hanya peminumnya yang Allah laknat tapi juga Allah melaknat orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan khamar, yang menjualnya, yang meminumnya hingga yang menyuguhkannya. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat khamar bagi 10 orang yaitu orang yang memeras yang membuat khamar, yang minta atau menerima diperaskan khamar, yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantarkan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Duhai sahabat hikmah, dari hadis tersebut kita jelas mengetahui betapa tidak main-mainnya Allah menghukumi haramnya minuman keras ini. Sampai-sampai yang berdosa bukan saja yang meminum tapi juga semua yang terlibat pada proses khamar tersebut. Selanjutnya hal yang kedua adalah, disiapkannya minuman dari sungai Guwatah di neraka. Duhai sahabat hikmah, orang yang berleha-leha minum khamar semasa hidup di dunia dan tidak mau bertaubat telah Allah siapkan minuman spesial di neraka dari sungai Guwatah, yakni sungai yang airnya mengalir dari kemaluannya para pezina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan tidak akan masuk surga. Orang yang kecanduan minum khamar, orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang membenarkan sihir, dan barang siapa mati dalam keadaan kecanduan minum khamar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi minum dia dari sungai Guwatah. Lalu sahabat bertanya, apakah sungai Guwatah itu? Rasulullah bersabda, sungai yang mengalir dari kemaluannya orang-orang yang berzina, yang menyakitkan penghuni neraka bau kemaluan mereka itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Astagfirullah, sungguh mengerikan ancaman bagi peminum minuman keras bagi mereka yang berpikir. Namun apabila mereka telah terbiasa dan menjadikan minuman tersebut sebagai hobi maka sesungguhnya janji Allah itu tidak mungkin diingkari, dan azab Allah sangatlah pedih. Kita saja disuguhkan sungai limbah seperti di video ini sangatlah jijik bahkan sangat tidak mungkin kita minum. Tapi lain cerita bila Allah yang sudah menjanjikan, rasa jijik itu akan berjuta kali lipat ketika air sungai Guwatah sudah di hadapan kita semua. Lalu kita bisa apa selain meminumnya sebagai balasan dari kebodohan kita sendiri semasa hidup di dunia. Hal yang ketiga yakni peminum khamar akan diberikan keringatnya para ahli neraka. Duhai sahabat hikmah, ketahuilah bahwasanya kelak peminum khamar akan dimasukkan ke dalam neraka yang di dalamnya Allah menyuguhkan tinatul khobal yakni keringatnya para ahli neraka. Sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu haram. Dan di sisi Allah itu ada perjanjian bagi orang yang minum minuman memabukkan, yaitu Allah akan memberikannya minuman tinatul khobal. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah itu tinatul khobal? Lalu Rasulullah bersabda, yaitu keringatnya ahli neraka atau perasaannya ahli neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dan Nasai. Hal yang keempat yakni,
Peminum Hammer tidak sadar bahwa ia sedang membuka gerbang kehancuran untuk dirinya sendiri. Duhai sahabat hikmah, dengan menjadikan Hammer sebagai minuman favorit justru hal itulah yang akan menjerumuskanmu pada kejahatan, kehancuran, kebinasaan dan kerugian. Yang mungkin saat ini belum, tapi kita tidak tahu nasib malam apa yang akan menimpa jika kita tidak segera bertaubat. Dan kita semua juga tahu sudah banyak kasus kejahatan yang terjadi di latar belakangi karena pelakunya mengkonsumsi Hammer. Mulai dari berbuat zina, berkelahi, membunuh, mencuri, berjudi dan masih banyak lagi. Itu sebabnya seseorang yang senang meminum Hammer sejatinya besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kalian semua Hammer, karena Hammer itu kunci segala kejahatan. Hadis riwayat Hakim. Hal yang kelima yakni dijanjikan air panas dari neraka jahanam. Duhai sahabat hikmah, di era zaman sekarang banyak sekali orang yang menjadikan Hammer untuk gaya-gayaan, sampai difoto diupload di sosial media dengan bangganya. Namun perlu kita semua ketahui itu hanyalah kesenangan sesaat. Di balik kesenangan itu sudah begitu banyak Allah menjanjikan akan azab yang sangat pedih apabila kita berpikir. Salah satunya adalah disiapkannya minuman berupa air yang sangat panas dari neraka jahanam. Sebagaimana hadits Rasulullah bersabda, barang siapa minum Hammer maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bazar. Nah itulah tadi kelima hal yang akan menimpa para pelaku yang terlibat dalam proses terbentuknya Hammer. Satu-satunya cara untuk kita bisa selalu kuat melawan itu semua adalah jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh meminum Hammer adalah perbuatan yang amat keji dan tidak sayang dengan diri kita sendiri. Selain berdosa, Hammer juga berakibat buruk untuk kesehatan seperti merusak hati, meningkatkan resiko kanker, gangguan otak dan saraf, penyakit jantung sampai bisa terkena depresi akibat kecanduan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua disehatkan lahir batin dan dimasukkan ke dalam golongan yang beruntung di sisa umur ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat hikmah, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu pada kisah hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.